Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Jumat Pekan Biasa ke-30 28 Oktober 2022. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Simon dan Santo Yudas Rasul. Bacaan dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Erasmus Musa dari Toraja, Sulawesi Selatan. Selamat mendengarkan. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pesta dua rasul Santo Simon Selot dan Santo Yudas Tadeus pada hari ini bersamaan dengan bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94. Tema yang diangkat tahun 2022 ini adalah Bersatu Bangun Bangsa. Tema ini ingin mengajak kita semua untuk merayakan semangat persatuan pemuda-pemudi untuk bergotong royong membangun bangsa kita dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pada logo Hari Sumpah Pemuda kali ini terdapat gambar 4 tangan kanan mengepal tinju dengan warna yang berbeda, menggambarkan semangat persatuan pemuda-pemudi Indonesia yang aktif dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Perpaduan warna dalam logo melambangkan keberagaman Indonesia berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, dan bahasa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil pada pesta Santo Simon Selot dan Santo Yudas Tadeus mengisahkan bagaimana Yesus memilih para rasulnya. Sebelum memilih dan memutuskan siapa saja 12 pemuda yang menjadi rasulnya, Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah.
Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, berdoa itu sangat penting. Mohon bimbingan dan petunjuk dari Allah Bapa untuk hidup dan karya kita. Yesus telah memberikan teladan kepada kita, maka kita sebagai pengikutnya juga diajak untuk meneladaninya. Pada pesta Santo Simon Selot dan Santo Yudas Tadius ini dirayakan bersama karena keduanya sama-sama mengalami nasib sebagai martir di negeri Persia yang kini masuk negara Iran. Simon dijuluki si Selot, artinya yang rajin atau yang bersemangat. Sebutan ini juga diberikan mungkin karena ia termasuk salah seorang penganut aliran Selot yang sangat bersemangat pada hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sedangkan Santo Yudas disebut juga Tadeus, artinya yang berani. Dia adalah saudara Santo Yakobus muda. Tradisi mengakui dia sebagai penulis surat Yudas yang berisi dorongan, semangat, dan peneguhan kepada umat Kristen yang berada dalam krisis moral pada masa itu. Namanya kemudian dimunculkan dalam Injil Yohanes pada waktu Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Yudas Tadius dihormati gereja sebagai pelindung bagi orang-orang yang mengemban tugas-tugas yang sulit, yang sedang berada dalam kesulitan yang hebat, dalam penderitaan, dalam kesulitan keuangan, maupun yang sedang sakit. Maka kita sering menjumpai ada lembaran doa litani, doa devosi, doa novena, dan doa rosario dengan perantaraan Santo Yudas Tadeus. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pada hari Sumpah Pemuda ini kita diingatkan untuk meneladani Santo Simon dan Santo Yudas untuk bersemangat dan berani dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Selamat memperingati Sumpah Pemuda yang ke-94 pada hari ini. Mari kita terus bersemangat, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia tercinta. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.